Ini menarik. Di ayat ketiga Allah katakan ayatun lil mu'minin. Di ayat keempat Allah katakan liqaumin yuqinun. Para ulama mengatakan yuqinun label yang lebih tinggi dari iman. Yakin itu gak sama dengan iman. Yakin itu lebih tinggi dari iman, karena keyakinan itu adalah keimanan yang tidak diselimuti oleh keraguan-raguan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu Isya di Masjid Thariq Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kembali Allah mempertemukan kita pada majelis ilmu ini, masih dalam kajian tadabbur surah-surah Al-Quran. Dan materi kita pada malam hari ini berkaitan dengan surah urutan ke-45, itulah surah Al-Jathiyah. Dan surah ini merupakan surah Makkiyah, diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad beserta kaum muhajirin hijrah ke Madinah. Dan sebagaimana layaknya surah-surah Makkiyah yang lain, maka penekanan yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita di surah ini tak lepas dari keimanan kepada Allah dengan segala kekuasaan dan keesaannya. Begitu juga mengingatkan kita untuk senantiasa beriman kepada hari kebangkitan, beriman kepada kehidupan setelah mati, karena kehidupan setelah mati inilah yang bisa membentuk karakter kita sebagai seorang hamba Allah yang paripurna. Selama kita tak beriman kepada adanya pengadilan yang maha agung nanti setelah kita diwafatkan, maka manusia tidak akan pernah tunduk dan tak akan pernah sepenuhnya bisa jadi hamba Allah yang mau tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, surah ini dinamakan surah Al-Jathiyah. Dalam bahasa Arab, kata jathiyah artinya berlutut. Ya. Dan salah satu sebab kenapa surah ini dinamakan dengan surah Jathiyah, karena di salah satu ayatnya, tepatnya pada ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tara kulla ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Kau akan perhatikan orang-orang kafir yang mereka mendustakan Allah di dunia, tak yakin akan adanya hari pembalasan di akhirat kelak, karena takutnya mereka akan hisab dan pertanggungjawaban. Semua yang menunggu giliran sampai berlutut. Jadi kata jathiyah ini artinya berlutut. Dan bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu, betul. Surah ini dengan nama Jathiyah, kata jathiyah tidak akan kita temukan digunakan dalam Al-Quran di surah lain kecuali di surah ini. Jadi kata jathiyah cuma sekali saja, itulah di surah ini. Maka pantas kemudian surah ini dinamakan dengan surah Al-Jathiyah. Tapi kalau kita mencoba menyelam lebih dalam tentang isi dan pesan yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah ini, tampaknya
Makanya pemilihan kata jasiyah begitu tepat. Kenapa? Karena nanti kita akan paparkan dengan lebih terperinci. Surah ini sebenarnya surah yang punya pesan. Allah ingatkan kepada kita, jangan jadi hamba Allah yang sombong. Jangan jadi orang yang merasa hebat. Karena kebanyakan justru hidayah itu tak masuk ke dalam hati seseorang walaupun faktor pendukungnya banyak. Salah satu faktor penghalangnya adalah karena kesombongan. Jadi isi surat cerita tentang bahaya sombong, larangan untuk sombong. Bagaimana efek kesombongan itu bisa membentengi hati kita dari menerima kebenaran. Dan surah ini dinamakan jathiyah, berlutut. Sedangkan kata berlutut itu seperti kontradiksi dengan kata sombong. Orang sombong nggak mau berlutut, orang sombong nggak mau sujud. Ya, maka pernah suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW ketika berdakwah di Mekah, Nabi mengajarkan kepada penduduk Saqif tentang cara sholat. Di situ ada gerakan ruku, gerakan sujud. Dengan sombongnya orang-orang Saqif mengatakan, bukan kebiasaan kami sujud dan ruku. Nenek moyang kami nggak ada mau sujud dan ruku. Kemudian Nabi Muhammad berkata, la khaira fi dinin la ruku'a fi. Tidak ada kebaikan pada satu agama apapun selama tidak ada ajaran ruku dan sujud dalamnya. Karena ruku dan sujud itu simbol ketundukan. Sebaliknya, orang yang sombong, dia tak mau untuk berlutut, tak mau untuk sujud, tak mau untuk ruku. Maka kini kita melihat antara nama surah dan pesannya punya korelasi yang cukup erat yang nanti akan kita paparkan. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini sebagaimana surah-surah sebelumnya dari keluarga Hamim, ya, dengan ayat Hamim. Dua huruf terputus yang berisi isyarat bahwasanya Al-Quran ini adalah terdiri dari huruf-huruf seperti ini. Kalau kalian tak yakin Quran itu datangnya dari Allah, coba rangkai tandingan Al-Quran dengan menggunakan huruf-huruf yang juga merupakan bagian dari aksara kalian, kata Allah. Kalau orang Arab saja yang biasa dalam sehari-hari berbicara dan menulis dengan huruf ha, mim, tak mampu untuk merangkai huruf-huruf itu membentuk tandingan Al-Quran, maka bagaimana pula dengan orang-orang yang bukan Arab? Jadi di sini adalah hujjah atau tegaknya argumentasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin tegaskan kepada kita, Quran adalah datangnya dari Allah, bukan buatan Muhammad, bukan atas bisikan atau pengajaran atau konsultasi dari umat-umat terdahulu yang mengajarkan Muhammad, coba rangkai begini-begini supaya kau datangkan seperti Quran. Jadi ayat 1 hingga ayat 11 dari surah ini pertama menegaskan Quran adalah datangnya dari Allah. Meragukan Al-Quran berarti meragukan Allah. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Itulah Al-Quran yang diturunkan dari Allah, yang punya sifat apa? Al-Aziz. Allah itu perkasa. Allah perkasa. Perkasa menunjukkan kekuatan. Perkasa menunjukkan keistimewaan. Perkasa menunjukkan keunikan. Tidak ada yang sama seperti Allah. Tapi Allah itu bukan hanya kuat, tapi juga hakim, maha bijaksana. Maka yang paling kita khawatirkan apa? Kalau ada orang kuat tapi nggak bijaksana, dia bisa salah gunakan kekuatannya itu untuk menganiaya orang lain. Tapi begitu kita mengenal Allah,
memperkenalkan dirinya kepada kita. Akulah Allah yang perkasa. Muncul ketakutannya. Kalau Allah perkasa, semena-mena Allah terhadap kita. Tapi ketika Allah katakan, aku adalah hakim, bijaksana, hilanglah kecemasan. Karena tidak ada satupun peristiwa yang Allah izinkan terjadi kecuali pasti ada kebijaksanaan Allah di situ. Tidaklah Allah biarkan satu ketetapan itu terjadi dan berlaku kecuali di balik ketetapan itu, baik nikmat dan musibah, kecuali ada hikmahnya. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah menjelaskan Quran dari Allah, dan Quran ini adalah sarana kita untuk mengenal Allah, Allah menjelaskan kepada kita tentang cara kita mengenal Allah selain dari Al-Quran. Gimana cara kita mengenal Allah selain dari Quran? Itulah cerita tentang tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Allah cerita, inna fis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin. Sesungguhnya pada langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang beriman. Kita tengok langit dengan kokohnya, bumi dengan luas terhampar, ya. Ini semua dengan segala aneka ragam hayati yang ada di dalamnya, makhluk hidup. Ini semuanya tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Gak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Wa fi khalqikum, begitu juga dalam penciptaan kalian. Bayangkan manusia di minggu-minggu pertama setelah terjadi pembuahan, bagaimana bentuk manusia? Tak kita bayangkan. Dari yang Allah namakan alaqah, ya, zigot yang menempel di dinding rahim itu, lambat laun seiring dengan bertambahnya usia mulai membentuk model manusia yang dalam posisi seperti sujud. Setelah 120 hari 4 bulan ditiupkan ruh menjadi manusia, hingga kemudian kita dilahirkan menjadi manusia yang sempurna penciptaan. Ini menunjukkan kepada kita, cukuplah pada proses penciptaan manusia, tumbuh kembang manusia dalam rahim ibunya. Kalau mau kita kaji saja, itu sudah cukup jadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah katakan, wa ma yabuthu min dabbah ayatun liqaumi yuqinun. Segala binatang yang melata yang ada di alam semesta. Ada binatang yang berjalan di atas 2 kaki, ada binatang yang berjalan di atas 3 kaki, ada binatang yang berjalan di atas 4 kaki, ada binatang yang justru tak ada kaki, melata dia. Itu semua dengan segala keanekaragaman yang ada, Allah katakan la ayatun liqaumi yuqinun. Ini menarik. Di ayat ketiga Allah katakan ayatun lil mu'minin. Di ayat keempat Allah katakan liqaumi yuqinun. Para ulama mengatakan yuqinun level yang lebih tinggi dari iman. Yakin itu gak sama dengan iman. Yakin itu lebih tinggi dari iman. Karena keyakinan itu adalah keimanan yang tidak diselimuti oleh keraguan-raguan. Jadi kadang-kadang bisa saja kau beriman, ya beriman, tapi masih ragu ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia yakin, dia percaya, dia beriman, ya Allah, kau bisa menciptakan yang mati. Tapi Ibrahim minta, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana kau bisa menghidupkan yang mati. Allah katakan, kau gak beriman Ibrahim? Aku beriman ya Allah. Jadi iman itu level kepercayaan kita akan kekuasaan Allah. Tapi di level keimanan terkadang masih tersusup keraguan-raguan tentang bagaimana caranya, detailnya. Yang namanya manusia ini kan suka yang detail-detail. Kalau cerita cuma umum-umum saja, kita tanya detailnya di mana. Maka Ibrahim berkata, tunjukkan aku gimana kau hidupkan yang mati.
Ketika Allah mengatakan, kok gak beriman Ibrahim? Ibrahim mengatakan, aku beriman ya Allah, tapi aku mau melihat secara langsung supaya hatiku tenang. Jadi Bapak Ibu, bagi kita, mungkin kita beriman, tapi di saat ada seorang dokter binatang atau dokter hewan mengkaji tentang ular saja, dia tengok gimana ular perkembangannya, ilmunya tentang ular itu bisa mengantarkan dia untuk makin yakin, luar biasa Allah, ular saja begini. Ya, sistem anatomi tubuhnya. Ketika seorang mengkaji tentang sapi, tentang kambing, tentang apapun binatang melata, dia kuasai subbagian tertentu. Dia lihat bagaimana Allah dengan sempurna menciptakan itu semua dengan sistem yang begitu kompleks. Kita akan mengatakan, ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Gak ada yang kau ciptakan sia-sia ya Allah. Ini gambaran yakin adalah label di atas keimanan. Dan di sini Allah kemudian mengatakan pada kita, waqtilafil laili wan nahari, pergantian siang dan malam. Mungkin kita sudah terbiasa nengok siang berganti malam, menengok malam berganti pagi dan fajar. Karena kebiasaan itulah kita nggak nganggap pergantian siang dan malam itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Karena tiap hari. Tapi begitu siang tak malam-malam, baru kita tanya, ini kok nggak malam-malam ini? Jadi memang faktor rutinitas dan pengulangan berkali-kali itu kadang-kadang membutakan kita untuk melihat tanda kebesaran di situ. Ya, bahkan terbalik orang sekarang, ketika makan-makan tak buang air baru bingung dia. Tapi kalau makan buang air, padahal proses sampai buang air itu kan luar biasa. Tapi karena rutin seperti itu, kita nggak terpikir. Kenapa pohon bentuknya begini? Kenapa binatang ini cara makannya begitu? Karena setiap hari kita lihat, kita menganggap itu biasa. Maka Allah di surat-surat Makkiyah paling banyak mengajak kita merenung sesuatu yang sudah kita anggap biasa. Bahwa di balik peristiwa itu, kalau kalian renungkan, ternyata tanda kebesaran Allah begitu luar biasa. Wa ma anzalallahu minas sama'i min rizq fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Fenomena turunnya hujan, ini tanda kebesaran Allah. Tapi karena sudah sering hujan, ya kita anggap biasa-biasa saja. Begitu juga fenomena angin yang bertiup, angin yang berhembus. Lewat angin inilah terjadi perkawinan antar tumbuhan yang satu dengan yang lain. Sesuatu yang kalau kita renungkan dan dibukakan mata kita untuk melihat detail kejadiannya, kita akan mengatakan subhanallah. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi wujud Allah, keesaan Allah, ini jalan kita untuk kenal sama Allah. Dan kalau manusia sudah kenal sama Allah, maka akan sampai dia pada suatu fakta, tak pantas kita sombong. Siapa orang yang sombong? Orang yang belum kenal sama Allah. Siapa orang yang mungkin untuk membanggakan diri? Orang yang belum kenal sama Allah. Ketika dia sudah kenal sama Allah, lenyap apa yang dibanggakannya, lenyap apa yang mungkin untuk disombongkannya. Maka ayat ini sebelum masuk bercerita tentang larangan sombong, terlebih dahulu mengajak kita, tunduklah kau. Lihat, satu-satunya yang berhak sombong itu adalah Allah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis, al-kibriya uridai, kesombongan itu selendangku. Kesombongan itu selendangku. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang berhak untuk sombong. Kenapa? Karena memang segala faktor yang menjadikan seorang itu pantas sombong hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, di penutup segmen pertama dari surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita sebuah ancaman. Jadi Quran itu
gak pernah kosong dari janji Allah dan ancaman Allah. Sebenarnya janji dan ancaman itu selalu kita ukur berdasarkan siapa yang ngomong. Nilai dan kualitas sebuah janji atau nilai dan kualitas sebuah ancaman selalu berkaitan dengan siapa yang ngomong. Misalnya, kalau ada anak kecil, kita lebih besar dari dia, tiba-tiba dia ngancam, awas kau Pak ya, awas kau ya. Atau dia ancam, nanti habis kau. Kalau kita tengok dia saja, tak yakin kita dengan ancamannya. Kenapa? Kecil saja dia, tak punya pengaruh apa-apa. Begitu juga kalau ada orang nampak dari sisi materi atau dari sisi duniawi tidak ada kelebihan dia, tiba-tiba dia janji yang muluk-muluk sama kita. Kalau kita katakan iya, kita jawab iya sambil tersenyum. Mungkin kita bayangkan, apa yang dijanjikan kawan ini tak mungkin terwujud. Tapi lihat bagaimana sebuah janji itu menjadi besar ketika yang ngomong itu adalah memang orang yang berhak untuk berjanji. Janji seorang yang jujur misalnya, kita tahu, dan dia juga seorang penguasa, dia berjanji sebelum kampanye, kalau saya terpilih gini. Kita lihat profilnya, wah ini ya meyakinkan janjinya. Atau nampak profilnya dia berjanji, kita katakan, tak yakin. Begitu juga ancaman. Nah sekarang ini ketika kita membaca ayat, sebelum melihat apa yang dijanjikan, sebelum melihat apa yang diancamkan, sadari dulu siapa yang ngomong. Disinilah yang membuat tiap ayat itu bisa masuk ke relung kalbu kita dan membuat kita ya, menerima ancaman dan janji itu bukan sebelah mata. Allah katakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yasma'u ayatillahi tutla alaih summa yusirru mustakbira ka'allam yasma'ha fabashshirhu bi'azabin alim wa idza 'alima min ayatina syai'a ittakhadhaha huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin min waraihim jahannam wa la yughni anhum ma kasabu syai'a wa la mattakhadhu min dunillahi awliya wa lahum 'adzabun 'adzim hadza huda walladzina kafaru biayati rabbihim lahum 'adzabun min rijzin alim. Allah katakan, ada sebagian orang mendengar Quran, kemudian apa sikap mereka? Summa yusirru mustakbira, dia tetap dengan kesombongannya. Quran mengatakan A, dia mengatakan B. Allah katakan tunduk, dia katakan aku tak mau tunduk. Allah katakan taati, dia mengatakan aku bangkang. Bahkan yang lebih parah dari itu Bapak Ibu, di ayat berikutnya Allah katakan, wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa. Apabila mereka mengetahui sebagian dari isi ayat-ayat kami, dijadikannya Quran sebagai bahan olok-olokan. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagian ulama tafsir mengaitkan turunnya ayat ini dengan beberapa peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah dialog Nabi dengan seorang pentolan kafir Quraisy namanya An-Nadhr bin Harith. An-Nadhr bin Harith ini pernah Nabi Muhammad sampaikan kepada dia ayat bahwasanya nanti neraka dijaga oleh 19 malaikat. Ketika ayat itu sampai Madinah, dia ngomong sama pembesar Quraisy lainnya, nanti 18 malaikat aku yang lawan sendiri, kalian ambil sisanya. Lihat, Quran ini gambarkan alaiha tis'ata asyar, 19 malaikat jaga neraka. Dia dengan melecehkan ayat tersebut mengatakan, kalian rame-rame satu saja, aku yang tangani 18 lagi.
Ketika Quran bercerita tentang makanannya penduduk neraka, inna sajarataz zakum ta'amul athim, sesungguhnya pohon zakum itu adalah pohon yang jadi makanan nanti bagi orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Apa kata An-Nadhr bin Haris ketika dia dengar tumbuhan di neraka namanya zakum, dia katakan, nanti kukunya pohon zakum itu baru kasih kalian. Ini potret. Dan tidak jarang Bapak Ibu, sikap melecehkan Al-Quran ini bukan hanya justru muncul dari orang-orang yang mendustakan Quran. Berapa banyak kadang-kadang kita menjadikan sebagian dari ayat Quran itu sebagai bahan lelucon, ya, bahan tertawaan. Jadi Quran ini sudah berapa kali dilecehkan. Ada pula yang mengatakan, oh Quran itu kitab paling purno nih, karena cerita tentang menyusu dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan ini itu. Padahal kita tengok profil yang ngomong itu, mungkin dapat gelar depannya kiai, atau dapat gelar gus, atau dapat gelar orang-orang yang artinya dimuliakan dan dibesarkan. Tapi ketika berbicara tentang ayat Quran, seperti Quran itu nggak ada kedudukan istimewa dalam hatinya. Padahal Allah katakan di sini, boleh jadi kecenderungan sebagian orang melecehkan Quran berangkat dari kesombongan dalam hatinya. Ini yang perlu kita pahami. Maka siapa yang tak kenal Allah, tak kenal betapa dahsyatnya perkataan Allah, sehingga dia anggap Quran ini ya bahan lecehan saja. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian pada segmen kedua dari ayat ini, dari ayat 12 hingga 15, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita Allah Maha Kuasa, Maha Esa, dan Allah memerintahkan pada orang-orang yang beriman, udahlah, tidak usah tanggapi, tidak usah pedulikan sikap orang-orang kafir yang memang kesombongan mereka itu menjadikan hati mereka tertutup untuk menerima keimanan. Di sini kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku bihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah yang tundukkan lautan supaya bahtera bisa jalan mengarunginya. Begitu juga Allah yang tundukkan lautan, kalian bisa menyelam untuk mencari mutiara, kalian bisa menyelam untuk hobi snorkeling, kalian bisa masuk ke sana, berbagai keindahan. Dan bagaimana kemudian Allah tundukkan laut itu untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia. Tak cukup sampai di situ. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya ditundukkan Allah untuk dapat dimanfaatkan manusia. Jadi inilah cara pandang yang berbeda antara kita dengan Barat, Bapak Ibu. Ya. Orang yang kufur pada Allah ini mandangnya gimana? Kita menaklukkan alam, bukan kita yang menaklukkan alam. Allah yang tundukkan alam supaya bisa kita. Sekiranya kita hanya menonjolkan kekuatan kita, niscaya kita tak mampu membelah lautan, kita tak mampu untuk sampai ke angkasa. Tapi memang karena Allah buat segala yang ada di alam semesta ini memungkinkan dimanfaatkan manusia, maka kita tinggal disuruh untuk mengkaji apa hukum alamnya, apa sunnatullah yang ada di baliknya, sehingga kita bisa memanfaatkannya. Para hadirin, masuk ke ayat 14. Di sini Allah ingatkan kita, qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman supaya mereka maafkan sajalah. Maafkan saja. Ibarat kita zaman sekarang nampak orang-orang macam Abu Janda dan kawan-kawan nulis, ya. Kalau kita tanggapi kali pun
pening kita. Jadi ayat ini ya seakan-akan nyinggung tentang orang, lecehkan Quran tak habis-habisnya. Udah, nggak usah peduli, karena mereka nanti akan dapat balasan. Makin kita tanggapi mereka, makin populer dia. Makin kita singgung dia, makin tiap hari masuk koran dan masuk berita. Dan memang itulah yang ingin dicarinya. Allah katakan, man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa 'alaiha. Inilah kunci. Allah tegaskan pada kita Bapak Ibu, siapa yang buat baik, efek kebaikan itu balik untuk dia. Siapa yang berbuat keburukan, efek dan dampak keburukan itu kembali kepada yang buat. Jadi sebenarnya kita berbuat baik bukan untuk orang. Kita berbuat baik untuk diri kita. Kita menghindar dari berbuat buruk bukan untuk orang, tapi kita menghindar berbuat keburukan untuk diri kita. Karena sebenarnya ketika kita menipu, efek menipu itu balik ke kita. Kita mencuri, efek mencuri itu balik ke kita. Kita berdusta, efek dusta itu balik ke kita. Tapi ketika kita jujur, amanah, profesional, dermawan, segala kebaikan-kebaikan yang kita buat, man amila salihan fali nafsih. Siapa yang berbuat amal soleh, baliklah efek amal soleh itu sama dia. Ya, dan Quran banyak sekali menceritakan. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita buat baik, yang memetik kebaikan kita bukan kita, tapi anak cucu kita. Dan banyak kisah dalam Al-Quran menceritakan tentang itu. Ketakwaan orang tua itu efeknya diwarisi sama keturunannya. Tapi begitu juga sebaliknya, orang jahat kadang-kadang, bukan walaupun Islam ini tak mengenal karma istilahnya, ya, itu kepercayaan orang Hindu kan begitu. Tapi ayat ini mengingatkan pada kita, kalau kau buat jahat, balik kejahatanmu padamu. Bahkan kadang-kadang sebagian keturunanmu pun dapat juga sebagian dari efek, hingga pada akhirnya keturunannya pun melaknat dia. Gara-gara kakekku dulu, gara-gara ayahku dulu, gara-gara makku dulu, gini aku sekarang. Coba bayangkan keturunan kita yang kita harapkan doanya sebagai amal jariah yang terus mengalir kepada kita di kubur. Tapi ketika efek keburukan itu mereka rasakan di dunia, yang terkirim sama kita oleh mereka apa? Laknat serta kecaman. Nauzubillah summa nauzubillah. Bapak Ibu rahimakumullah. Pada segmen ketiga ada 3 hal penting yang bisa kita tangkap dari surah Al-Jasiyah ini. Pertama apa? Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Allah tadi katakan jangan sombong. Sombong itu membuat hatimu terdinding dari menerima hidayah. Dan di ayat 16 serta berikutnya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, belajarlah dari sejarah. Apa yang kita pelajari dari sejarah? Allah katakan, "Walaqad ataina bani Israilal kitab wal hukma wan nubuwah wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'alal 'alamin wa atainahum bayyinatin minal amri famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum." Tengok Bani Israel. Apa yang kurang nikmat Allah untuk Bani Israel? Kecerdasan di atas rata-rata. Paling banyak diutus Nabi dan Rasul justru dari Bani Israel. Raja yang kekayaannya belum ada ditandingi oleh siapapun di muka bumi, itulah Raja Sulaiman dari Bani Israel. Raja yang juga Nabi. Sekaya apapun Bill Gates atau penemu mobil listrik itu, ya, bandingkan sama Sulaiman, tak ada apa-apa duitnya. Paling kaya. Tapi apa yang terjadi? Justru Bani Israel bukan mengambil iktibar dan pembelajaran yang baik dari tokoh-tokoh itu, dari para nabi, para rasul, orang-orang hebat, orang-orang soleh yang juga bagian dari mereka. Yang terjadi apa?
mereka justru berselisih di antara mereka. Maka Allah katakan sini, ya, famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Karena sifat dengki antar sesama Bani Israel, mereka pecah. Coba bayangkan Bapak Ibu, sebelum ada Theodor Herzl yang kerjasama dengan Inggris untuk bisa membuka jalan berdirinya negara Israel di tengah 23 negara Arab. Israel ini berapa jumlah di muka bumi? Sekitar 11-an juta. Tapi waktu itu hampir tersebar di mana-mana. Dan mereka tak punya kekuatan dalam pengertian tak bisa bersatu. Sekarang saja kalau kita lihat data yang disampaikan oleh teman-teman yang ada di sana, itu antar sesama Yahudi Rusia itu tak pas itu. Kalau jumpa sama Yahudi India atau Yahudi dari Ethiopia yang berkulit hitam, begitu juga antar sama mereka, Allah pecah karena ada rasa dengki, rasa benci antara satu dan yang lain. Karena merasa kamilah yang lebih baik daripada yang lain. Sebagaimana dulu, ya, Bani Israel itu di zaman Rasulullah mengatakan nahnu sya'bullahil mukhtar, kamilah makhluk Allah terpilih. Mereka menganggap yang diciptakan Allah betul manusia itu Bani Israel, yang lainnya itu perwujudan monyet dan babi. Maka selain Yahudi, itu dalam bahasa Ibrani disebut Ghayum. Ghayum itu ya bukan manusia sebenarnya, jelmaan dari monyet dan babi. Ini kan gambaran bagaimana rasisme sebagai sebuah kesombongan mendarah daging. Coba lihat kesombongan ini hingga masa lalu yang begitu luar biasa. Ada Nabi Sulaiman di situ, ada Nabi Daud di situ, ada Nabi Musa di sana. Mana semua tinggal? Tidak ada, berbekas. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian ingatkan kepada kita, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Muhammad, kata Allah, ikutilah syariat yang sudah kami turunkan kepadamu. Jadi perwujudan tak sombongnya manusia itu apa? Ketika kita mau ikuti aturan yang dibuat Allah. Bapak Ibu, kalau ada orang mengatakan kami tolak syariah misalnya, pertanyaannya, yang menolak syariah itu orang sombong. Masa ini aturan yang dibuat oleh Allah yang Maha Tahu, yang Maha Bijaksana, yang Maha Tahu apa yang terbaik untuk hambanya, kita dengan pemikiran kita yang terbatas dan serba terbatas ini, kita katakan kami tak perlu hukum Tuhan, kami atur diri kami sendiri. Ini kan bentuk kesombongan. Jadi sebenarnya tunduknya kita kepada aturan hukum Allah, itu yang disebut dengan syariat, itu bagian dari kepatuhan. Sebaliknya, apa sifat orang sombong? Allah katakan, wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Janganlah kau ikuti hawa nafsu orang-orang yang enggak ngerti. Jadi salah satu bentuk kesombongan itu apa? Memperturutkan nafsu, Bapak Ibu. Apa yang jadi kepentingan, itulah yang paling betul. Kalau bertabrakan dengan kepentingan, itu tak betul semua. Ini sombong. Maka yang terjadi apa? Disinilah kekacauan mulai terjadi. Rasulullah Muhammad SAW ketika mengatakan, ya, kalian nanti tak lagi beramal ma'ruf nahi munkar. Sahabat terkejut. Ya, apa mungkin Rasul? Mungkin. Nabi berkata, yang lebih parah mungkin juga terjadi. Gimana? Nanti orang menyuruh yang munkar dan mencegah yang ma'ruf. Sahabat mengatakan, apa mungkin Rasul? Mungkin. Kapan itu? Itulah ketika syariat atau aturan hukum yang adil artinya dipinggirkan, kemudian nafsu dan kepentingan itu yang dijadikan sebagai acuan. Maka Allah katakan di sini, "Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ah." Ikuti syariat itu. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun.
Jangan sekali-kali kau ikuti nafsu dan kepentingan orang-orang yang tak mengerti. Bapak Ibu rahimakumullah, masuk ke bagian terakhir dari surah ini. Disinilah 3 pesan penting yang patut untuk kita renungkan bersama. Pertama, Allah Subhanahu wa taala membantah orang musyrik yang ingkar terhadap adanya hari kebangkitan. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ada sebahagian manusia itu bisa lebih parah daripada binatang ternak. Ada sebagian manusia lebih parah daripada makhluk yang gak berakal. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang menjadikan nafsu dan kepentingannya sebagai Tuhan yang disembah. Coba bayangkan, ada orang menjadikan kepentingannya sebagai Tuhan. Di sini pada ayat 23 Allah katakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Apakah kau memperhatikan orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Siapa Tuhannya? Nafsunya, kepentingannya. Sehingga yang terjadi apa? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Karena dia sembah kepentingan, bukan lagi sembah Allah, maka Allah jadikan dia sesat walaupun punya ilmu. Punya ilmunya, titelnya panjang, tapi Allah sengaja buat dia sesat. Adallahu Allah ala ilmin. Yang lebih parah Bapak Ibu, wa khatama ala sam'i. Allah sumpal telinganya supaya kebenaran itu tak sampai ke telinganya. Wa qalbi, Allah belenggu hatinya sehingga hatinya itu tak bisa mendengar dan menangkap cahaya dan pancaran kebenaran. Tak cukup sampai di situ. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Allah jadikan pada pandangannya ada penutup. Bayangkan, telinga ditutup, hati dikunci, mata dibutakan. Ada ilmu dan titel, tapi semua tak bermanfaat. Kenapa? Karena kepentinganlah yang dijadikan sebagai Tuhan yang disembah. Disinilah gambaran, kalau sudah cerita kepentingan, maka cerita tentang hari kiamat pun ditolak. Cerita tentang kebangkitan pun ditolak. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian menggambarkan kepada kita gimana dahsyatnya hari kiamat. Wa tara kullu ummatin jasiyah. Kau melihat tiap umat nanti akan berlutut. Kapan itu? Ditafsirkan ini adalah gambaran bagaimana ketika semua orang yang dibangkitkan di padang mahsyar menunggu giliran hisab, karena dahsyatnya momen itu mereka tak sanggup kecuali berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Allah katakan setiap umat dipanggil untuk melihat catatan amalnya. Apa yang kau buat di dunia? A, B, C, D. Tiap orang dikeluarkan, Iqra kitabak, kata Allah, baca catatanmu. Ketika itu apa yang terjadi? Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari inilah tiap orang akan dapat balasan sesuai dengan apa yang dibuatnya. Orang-orang yang beriman, fa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Allah masukkan mereka pada rahmatnya. Sebaliknya, wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Allah katakan kepada yang masuk neraka, dulu dunia ayatku kusampaikan padamu, tapi karena kau sombong, kau tak mau terima ayat-ayatku, sekarang silahkan kau nikmati segala siksa yang ada di neraka. Inilah gambaran tentang surah Al-Jasiyah yang mengingatkan kita kesombongan sebagai salah satu penghalang dapatnya hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat Bani Israel yang karena kesombongannya tak mau beriman pada Nabi Muhammad, tak mau beriman kepada Quran.
Jangan pula kebanggaan kita tentang masa lalu yang hebat membuat kita lupa untuk tunduk kepada Yang Maha Kuasa. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita buka sesi diskusi sebelum nantinya kita tutup dengan doa. Kepada Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang mau bertanya, berkomentar, saya persilahkan.